Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat berkumpul melalui virtual dengan menggunakan media Google Classroom Google Meet ini dengan keadaan sehat walafiat. Semoga kalian tetap semangat, tetap diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya dimanapun, kegiatan apapun. Baik, langsung saja. Untuk kesempatan kali ini adalah kita akan membahas materi tentang perumusan masalah kesehatan gigi di dalam mata kuliah pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat. Saya share screen dulu. Nah, dalam merumuskan kemungkinan penyebab masalah, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah pengolahan data. Dilakukan dengan memanipulasi data ke dalam bentuk yang lebih berarti berupa informasi. Jadi, data mentah tersebut nanti kita olah, baik itu secara tim ataupun individu. Data yang diolah itu dikategorikan, kemudian diinput ke dalam komputer atau laptop kalian, sehingga nanti dapat diterjemahkan ke dalam narasi-narasi yang dapat dimengerti oleh orang lain pada umumnya yang tidak mengetahui atau orang awam. Informasi ini adalah hasil dari kegiatan-kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk dan lebih berarti dari suatu kegiatan atau peristiwa. Jadi pada saat kalian, contohnya pada saat kalian setelah melakukan UKGS atau UKGM, mengambil data anak SD, baik itu status kebersihan gigi dan mulut, status karies, kemudian dan lain sebagainya, itu nanti diolah dan diklasifikasi, kemudian diberikan narasi, kemudian diberikan penjelasan, sehingga nanti diharapkan semua orang dapat mengerti saat membacanya. Jadi tidak hanya orang-orang yang mengambil data saja yang mengerti, tapi semua orang yang mengetahui dapat mengerti dengan baik, dapat memahami apa isi dari data-data yang diambil tersebut. Pengolahan data dilakukan berdasarkan data subjektif dan kemudian data objektif dan masalah yang dikeluhkan oleh klien. Jadi semuanya harus berupa informasi sehingga nanti diharapkan ada feedback yang disampaikan kembali kepada klien atau pasien, sehingga nanti pasien atau klien tersebut mengetahui masalah yang ada di kesehatan gigi dan mulutnya, terutama di kelompok yang Anda periksa tersebut. Misalnya kelompok anak SD. Anak SD tersebut mayoritas atau lebih dominan masalah kesehatan gigi dan mulutnya itu apa gitu ya. Selanjutnya dilakukan analisa data. Analisa data ini merupakan upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan yang dikeluhkan klien atau pasien. Jadi setelah kalian menganalisa data yang didapatkan dari pemeriksaan atau survei atau penjaringan, kemudian karakteristiknya itu dipahami, kemudian dianalisis sehingga nanti kalian mendapatkan alternatif pemecahan masalah gitu atau solusi-solusi dari permasalahan yang ada, sehingga pasien tersebut dapat mengatasi atau
semua masalah yang ada di klien atau pasien tersebut dapat teratasi dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan keluhan dari pasien tersebut. Dalam analisa data, diharapkan operator dapat menentukan masalah kesehatan gigi dan mulut yang dikeluhkan oleh klien dan merumuskan kemungkinan penyebab dari masalah kesehatan gigi dan mulutnya. Jadi pada saat menganalisa data, kira-kira masalah yang ditimbulkan oleh klien tersebut disebabkan oleh apa gitu. Misalnya karena mengabaikan menyikat gigi, misalnya tidak memelihara kesehatan gigi dan mulut dengan baik, pengetahuannya kurang, kemudian tidak taat dalam menyikat gigi, tidak menyikat gigi dengan baik dan benar, seperti itu dan lain sebagainya. Data-data tersebut jangan didapatkan atas dasar pendapat pribadi kita, tapi data-data tersebut sebaiknya didapatkan dari pasien atau klien yang bersangkutan. Dari informasi yang kita gali pada saat kita melakukan pengkajian data di tahap awal pemeriksaan. Pada saat tahap awal pemeriksaan, kita harus menggali informasi sehingga semuanya dapat sesuai dan semuanya berbasis data apa yang akan kita tulis nanti. Kemudian kemungkinan penyebab masalah kesehatan gigi yang utama diantaranya adalah biasanya adanya penumpukan plak pada pit dan fisur. Pit dan fisur kan terletak di gigi molar atau gigi geraham kok bagi orang awam. Gigi molar baik itu rahang atas maupun rahang bawah. Coba kalau pit itu di gigi apa? Ada yang mau jawab? Di gigi M1. Ya, M1. Untuk fisur ini sebenarnya ada di beberapa gigi ya. Di gigi premolar juga ada premolar 1, premolar 2. Di gigi molar 1, 2, 3 juga ada atas, bawah, kanan, kiri. Hal ini pasti kalau kita mengunyah pasti menggunakan gigi molar atau gigi geraham sebagai fungsi pengunyahan. Oleh karenanya, pasti apabila tidak menyikat gigi dengan baik dan benar, sisa makanan yang ada itu akan tertinggal di gigi, di fisur atau di fisur yang ada di gigi geraham tersebut, sehingga berpotensi atau beresiko tinggi terjadinya masalah kesehatan gigi dan mulut. Dalam hal ini terjadinya karies. Nah, pit dan fisur ini di permukaan oklusal yang bercampur dengan karbohidrat dalam waktu yang lama dan tidak dibersihkan, sehingga akan menimbulkan asam dan dapat mengurangi mineral pada email. Dan apabila hal tersebut diabaikan, maka akan menjadi kavita yang semakin lama semakin besar dan dalam. Nah, karbohidrat ini akan memancing atau merangsang pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme. Dia akan menarik mikroorganisme dan menempel sehingga akan, kalau dalam waktu yang lama itu akan membentuk atau metabolisme dari bakteri tersebut akan menimbulkan asam, dan asam tersebut akan mengurai mineral. Jadi demineralisasi, bukan remineralisasi ya, demineralisasi, sehingga nanti lapisan email adalah lapisan paling keras dan lapisan pertama pada gigi. Dan apabila hal tersebut diabaikan, maka kavita terus-menerus akan menjadi karies. Karies superficialis, karies media, karies profunda, dan lain sebagainya. Apabila sudah terjadi karies, itu
sebaiknya segera ditangani karena pastinya karies tersebut akan lebih besar lagi. Jadi biasanya karies ini mirip dengan gunung es atau mirip dengan botol gitu. Jadi kalau atasnya itu hanya sedikit yang terlihat, siapa tahu nanti di dalamnya itu cekungan yang luas. Jadi sebaiknya memang dapat diperiksa sedini mungkin dan dapat ditangani sesegera mungkin sehingga tidak berlanjut dengan kehilangan gigi. Karies yang ada di dalam gigi tersebut tidak akan terlihat karena hanya terlihat apabila kita melakukan ronsen baik itu panoramik maupun fotodental. Selain itu, faktor pendukung terhadap kemungkinan penyebab kesehatan gigi dan mulut diantaranya adalah adanya pit dan fisur yang dalam, itu yang pertama. Kemudian oral hygiene, ini faktor pendukung ya, tadi itu. Kemudian yang kedua oral hygiene yang buruk, kemudian yang tadi ya, jadi oral hygiene yang buruk ini adalah individu yang malas menyikat gigi, baik itu di malam hari maupun di waktu setelah sarapan pagi. Kan itu minimal, sebenarnya minimal ya. Apalagi yang berpotensi atau rampan karies yang berpotensi itu sebaiknya apabila malas menyikat gigi, misalnya 2 kali saja tidak ya. Jadi ya mungkin bisa dengan berkumur, tapi berkumur itu kurang ya, karena tidak membersihkan gigi dari sisa-sisa makanan. Selanjutnya, pengetahuan tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut yang kurang. Nah, dari OHIS-nya udah buruk, kalian juga sebagai tenaga kesehatan, kalau bisa ya, dari sekarang dibiasakan, ya walaupun malas, dibiasakan menyikat gigi setelah sarapan pagi dan sebelum tidur. Itu kalau misalnya tidak dilakukan, memang tidak akan menjadi kebiasaan, tidak menjadi perilaku yang akan kita lakukan setiap hari. Jadi pada saat oral hygiene kita buruk, masa iya orang akan mengikuti gitu? Kita saja sebagai tenaga kesehatan gigi atau terapis gigi dan mulut itu tidak melakukan hal tersebut, masa orang mau gitu. Jadi kalau bisa kita dari dalam diri kita dulu, kita mencontohkan, kita sudah baik, baru orang lain akan mengikuti hal tersebut. Kemudian pengetahuan tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut, sebenarnya ini banyak ya, luas jangkauannya. Nah, kalian juga sebaiknya ya sebagai terapis gigi dan mulut itu suka baca-baca. Misalnya apa, kalau misalnya ke anak SD itu biasanya penyakit gigi dan mulutnya apa. Seperti yang kemarin waktu lagi asuhan kesehatan gigi anak. Kelainan dan masalah kesehatan gigi dan mulutnya ada apa aja, ada penyakitnya apa aja gitu. Sehingga nanti pada saat ada pasien atau klien atau individu yang berkonsultasi kepada kalian, kalian juga sudah punya jawaban dan tidak mikir lagi gitu. Jangan jawabannya ngarang gitu ya. Kan pastinya banyak orang yang bertanya kepada kalian, baik itu orang terdekat maupun keluarga sendiri, nanya kalau gigi tentang gigi itu seperti apa gitu solusinya dan lain sebagainya. Misalnya obat sakit gigi dan lain sebagainya. Nah, untuk kemudian cara dan waktu menyikat gigi yang belum tepat. Nah, cara menyikat gigi yang baik dan benar, ini kan kalau waktu tadi ya, setelah sarapan pagi dan sebelum tidur. Kalau caranya kan sudah tahu ya, udah tingkat 3 pasti sudah tahu cara yang baik dan benar. Itu memang kalau misalnya menurut saya kalau di bawah 3 menit atau 2 menit itu giginya masih ada yang kotor, masih ada sisa makanan yang menempel gitu. Silakan saja cek dengan menggunakan disclosing kalau tidak percaya.
Kemudian tidak segera belum tepat dan tidak segera dibersihkan apabila mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, memang ya pada saat kalian mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat ini akan bisa lebih beresiko tinggi atau berpotensi gitu, karena makanan yang mengandung karbohidrat ini akan langsung menempel pada gigi. Dan pada saat sudah menempel pada gigi, dia akan menarik bakteri dan kemudian menimbulkan metabolisme yang dapat semakin menarik atau merangsang pertumbuhan dari bakteri tersebut, kemudian menimbulkan asam, kemudian mengurai mineral atau demineralisasi pada lapisan email tersebut. Walaupun lapisan email tersebut sangat kokoh dan kuat, pada saat diserang asam, hal tersebut akan menjadi lubang juga pada saatnya gitu ya. Jadi sebaiknya dihindari hal-hal tersebut dengan menjaga kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut, sehingga ya memang setiap individu ya, ini adalah tugas kita sebagai terapis gigi dan mulut, sebagai agen perubahan. Pertama, kita mengharapkan semua orang giginya sehat. Ya minimal sekarang di lingkungan keluarga kita saja, baik itu keluarga dekat, keluarga yang ada di rumah, atau teman dekat dan lain sebagainya. Itu sebaiknya, memang sulit ya kalau belum tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Cuma kan ya memang harus tahu mau mampu. Kita menginformasikan dulu. Setelah diinformasikan, orang tersebut akan mikir mau nggak ya dia melakukan hal tersebut. Kemudian keterampilannya kita latih gitu. Jadi mampu melakukan hal tersebut. Ketika tahu mau mampu tersebut sudah diinformasikan dengan baik dan benar, maka bisa jadi hal tersebut akan berubah menjadi perilaku. Yang sering saya kemukakan kan atau bicarakan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan gitu. 3 ini. Kognitif, afektif, psikomotor atau knowledge, attitude, dan skill. Hal 3 ini kalau misalnya digabung menjadi satu dan diterapkan kepada individu, maka individu tersebut akan berubah menjadi membiasakan diri, kemudian akan menjadi perilaku. Perilaku adalah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, perubahan perilaku tersebut memang paling cepat itu dilakukan 3 minggu ya. Maksudnya kita terus saja seperti itu dikontrol gitu, dipantau. Kalau misalnya sudah 3 minggu biasanya akan berubah. Kalau misalnya masih di bawah 3 minggu biasanya masih ada yang tidak dilakukan juga. Yang paling bagus 3 bulan ya. Selama 3 bulan terus nanti akan menjadi kebiasaan. Jadi kalau misalnya tidak dilakukan seperti ada yang hilang gitu. Mungkin itu ya untuk perumusan